Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot, keluarga bahagia di Indonesia ini. Ya, saya berani bersaksi atau berkata bahwa dalam hal keluarga kami menjadi teladan bagi banyak keluarga-keluarga yang lain, dan itu adalah sebuah kasih karunia atau kesempatan karena memang kami komitmen untuk menjalani kehidupan keluarga dengan benar dan bahagia. Walaupun dalam kehidupan yang lain mungkin kami atau saya bukan tokoh panutan, misalnya dalam hal bisnis ya. Bisnisnya baru saja bangkrut. Tetapi dalam menjalankan nilai-nilai bisnis ya, dengan kejujuran, tidak korupsi atau tidak nyogok, nah itu saya tetap berani berkata bahwa saya hidup benar dalam hal nilai-nilai kehidupan. Berbicara mengenai inspirasi keluarga, jalan-jalan. Sekarang kita jalan-jalan kemana? Kita lompat ke benua Amerika, nun jauh di sana. Saya pertama kali ke Amerika tahun 90 dan setelah itu hampir tiap 2-3 tahun sekali ke Amerika. Jadi kalau secara jumlah sudah nggak tahu berapa kali ke sana, sudah nggak ngitung lagi. Tetapi kali ini ya, yang saya mau ceritakan waktu saya pergi bersama istri dan anak bungsu. Anak nomor 3 ini karena uniknya adalah dia waktu itu pas mau melanjutkan sekolahnya. Setelah selesai di LaSalle Fashion Jakarta, mau kemana nih gitu kan? Ke Milan di Italia, atau ke New York, atau ke London, atau ke Melbourne. Ini ceritanya sebenarnya sampai di New York, Amerika. Tapi kali ini saya masih belum cerita New York. Karena di Amerika kami menjelajahi beberapa kota. Yang pasti ya New York, lalu Philadelphia, lalu Washington, ibu kota negara. Kalau New York kota bisnis. Dari Philadelphia ini nginepnya di sini karena saya punya teman banyak di sana sehingga saya bisa nginep. Dan dari sana kami naik mobil, lalu tentu menginap di perjalanan karena kami naik mobil cukup jauh sampai ke Niagara, lalu ke Boston, lalu ke Washington. Wah, nginap di jalan kalau nggak salah 3 hari dalam trip yang panjang. Kita bisa bercerita banyak hal ya. Kalau Niagara ya kemegahan dan keindahan air terjun yang begitu besar yang bisa dilihat dari sisi Amerika ataupun sisi Kanada. Karena begitu nyebrang jembatan sudah beda negara. Jadi kalau mau berencana untuk melihat dari 2 sisi, jangan lupa siapkan visa untuk Kanada karena itu udah beda negara. Tapi mau dari satu sisi pun menurut saya sudah wow, sudah bagus banget. Lalu kalau di Boston, yaitu kota edukasi ya, kota yang bersih. Dan Washington, nah tentu karena itu ibu kota negara ya, banyak gedung-gedung bersejarah dan gedung museum yang besar-besar, yang lengkap, selayaknya sebuah ibu kota negara. Tapi yang saya mau ceritakan lebih panjang justru waktu kami ke Philadelphia, karena memang di sini nginepnya lebih lama. 2 kali hari Sabtu dan Minggu saya di Philadelphia untuk ceramah. Nah, tengahnya Senin Jumatnya jalan-jalan ke kota yang lain. Maka waktu di Philadelphia saya menjelajahi kota ini lebih detail. Yang menarik menurut saya di Philadelphia ada kisahnya Benjamin Franklin. Makanya di kota Philadelphia ada museum honor to Benjamin Franklin. Benjamin Franklin ini pernah menjadi senator dari daerah Pennsylvania selama 2 kali berturut-turut. Dia juga pernah menjadi ketua dari Palang Merah dan Pemadam Kebakaran. Benjamin Franklin ini menariknya dia sekolah hanya sampai usia 12 tahun. Keluarga yang sangat miskin. Di usia 12 tahun dia jualan koran di kereta api. Dan kisahnya panjang sekali. Yang miskin dan tidak sekolah ini sangat gigih dalam berjuang menjalani hidup, belajar autodidak, dan karena dia rajin belajar, bahkan waktu kita belajar SMA dulu pun ada namanya dalil-dalil Benjamin Franklin, ya, Tungku Benjamin Franklin dan seterusnya. Dia masuk dalam deretan ilmuwan yang autodidak. Wah, ini menurut saya inspirasinya menarik sekali, khususnya kalau kita bicara mengenai keluarga. Tentu ya, yang namanya pendidikan formal itu penting.
Kalau Anda yang menyaksikan program ini seorang anak, bersyukurlah kalau Anda mendapat kesempatan untuk sekolah formal, dibiayai orang tua sampai sarjana, magister, bahkan doktoral. Tetapi saya mau memberikan encouragement untuk anak-anak yang terlahir di keluarga sederhana yang mungkin tidak punya kesempatan untuk sekolah formal yang tinggi. Anda tidak perlu kecewa, menyesal lahir di keluarga yang tidak berada, nggak ada kesempatan sekolah tinggi dan sebagainya. Banyak tokoh-tokoh hebat di muka bumi ini yang tentunya sekolah tinggi. Tapi banyak juga tokoh-tokoh hebat yang tidak sekolah tinggi, yang masih dikenal sampai sekarang ya, yang punya Microsoft mendeokan dirinya. Artinya secara gelar formal dia bukan seorang sarjana. Kalau kita di Indonesia tokoh bisnis ya yang legendaris Lim Swee Lyong yang SMA juga nggak lulus gitu ya, tapi dia merajai konglomerasi aneka bisnis ya, termasuk BCA dan lain-lain. Indo Mobil, Indo Semen, ada kata Indo-Indonya itu udah grupnya ini. Bisa dibayangin ownernya nggak sarjana. Karena kalau kita bicara keberhasilan, misalnya Daniel Goleman, bapak manajemen modern di Amerika, ya, walaupun di Indonesia banyak coach bisnis, coach sukses gitu ya. Itu mengatakan bahwa keberhasilan itu lebih dipengaruhi oleh ESQ, Emotional Social Quotient, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Nah, di sini masuk lagi untuk jalur keluarga ya. Di dalam keluarga itu penting sekali pendidikan emosi dan spiritual. Kalau namanya sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, ya pasti gurunya akan fokus bagaimana mengajarkan ekonomi, matematika, kuadrat, kalkulus, ya, macam-macam. Tapi siapa yang seharusnya lebih fokus pada mengajarkan kecerdasan emosi dan spiritual? Nilai-nilai hidup, integritas, karakter, ya apalagi kalau bukan keluarga. Karena itu saya mendalami dan fokus pada inspirasi keluarga, karena saya tentu punya sebuah kerinduan, punya sebuah impian, passion, supaya keluarga-keluarga kuat. Dan dari situlah lahir orang-orang dengan nilai-nilai, dengan kecerdasan emosi spiritual, karena dalam keluarga inilah yang dibangun. Kembali kepada Amerika. Ceritanya Amerika, ceritanya Philadelphia. Ada Benjamin Franklin yang menjadi tokoh, bahkan bukan hanya Philadelphia, tapi untuk seluruh Amerika. Dia lahir di keluarga miskin, tapi dia gigih, dia pantang menyerah, dia tekun sekali, dia pandai bergaul. Nah, inilah yang disebut dengan kecerdasan emosi dan spiritual. Jadi selalu ada harapan. Berterima kasih, bersyukur sempat sekolah formal. Tapi kalau tidak pun, itu bukan satu-satunya alasan dan penyebab seseorang akan berhasil di dalam kehidupan. Ketika sebuah keluarga ya, saling menerima apa adanya, saling mengasihi, empati dan simpati, itu sebenarnya cerdas emosi, cerdas sosial, dimulai dari keluarga. Nanti malah berkembang ke keluarga besar ya, seorang anak liburan, ditinggalkan aja, nggak usah didampingi sama orang tuanya, libur di rumah neneknya, kakeknya, opa, omanya, otomatis kemandirian terbentuk. Dan anak yang biasa nginep di rumah paman, tante, orang tua, kakek, nenek, dia akan juga pandai sosial, pandai beradaptasi, didampingi orang tuanya terus, ya nggak pernah mandiri. Dimulai dengan hal sederhana itu, nanti dia akan terbawa, karena ini kecerdasan, perilaku, sikap kebawa waktu dia ke sekolah. Dia bisa pergi camping, pergi wisata bersama dengan temannya. Itu juga akan mendongkrak lagi sebuah sosialisasi yang lebih luas, tapi akarnya itu di dalam keluarga. Itu inspirasi hari ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam bahagia luar biasa.